I have a question. Never taken a sip of alcohol, right? Hmm? You ever taken a sip of alcohol? Saya tidak membutuhkannya karena saya selalu mabuk. Ever smoke weed? Saya selalu mabuk, kamu belum melihat mata saya. Oh. So I know that. So straight edge. But I'm wondering, as a fellow person who's curious about life to the highest degree, or as you would say, seeking, how have you not had the desire to try? Begini, kamu hidup dalam masyarakat tertentu, kamu berpikir inilah satu-satunya cara untuk menjelajahi. Saya berasal dari tempat di mana saya memastikan bahwa saya tidak dipengaruhi oleh apapun, baik apapun agama di sekitar saya, keluarga di sekitar saya, komunitas di sekitar saya, politik di sekitar saya. Saya memastikan tak satu pun dari hal-hal tersebut mempengaruhi saya. Saya selalu mengatakan, lihat, saya benar-benar tidak berpendidikan. Mereka berpikir tidak berpendidikan berarti tidak sekolah atau kuliah. Bukan. Tidak berpendidikan artinya kamu tidak menerapkan cara siapapun. Kamu hanya menjadi kehidupan, apa adanya. Karena kamu adalah kehidupan, yang lainnya adalah asumsi. Jika kamu telah mengalami sifat dari kehidupan yang adalah dirimu sendiri, dan sumber kehidupan yang juga berdetak dalam dirimu, untuk apa kamu mencoba daun dan rumput liar? Aren't you curious? Apa yang kamu ketahui dengan ganja, saya mengetahui jutaan kali lebih dari itu di dalam diri saya. Jadi kenapa saya harus penasaran dengan hal seperti itu? Apakah kini kamu bermain dengan boneka beruang setiap hari? Kenapa? Apakah kamu tidak penasaran bagaimana rasanya? Anak kecil sangat menyukainya. I went through the phase. I experienced it. Begitulah ketika kamu masih kanak-kanak itu terjadi ya. Jadi maksud saya adalah saya tumbuh dewasa ketika saya berusia 4,5 tahun. I'm also a fellow curious person, and I had the thought process that I cannot die on this planet not knowing what a psychedelic does to my brain. I've refused. That's something I wanted to try before I died, and I did. And I'm just wondering, from a fellow person who is seeking, how that doesn't titillate you in some way. Begini, masalahnya adalah ini. Sekarang kita semua duduk di tempat yang sama, menghirup udara yang sama. Mungkin kita makan makanan yang serupa. Saat ini, apa yang terjadi dalam diri saya, bagaimana saya tidak akan menukarnya dengan apapun di semesta. Kamu tawarkan saya dunia pun, saya tak akan menukarkannya. Begitulah pentingnya ini. Jika hal itu juga terjadi dalam dirimu, kamu tidak akan memilih ganja. Itu saja yang saya maksud. Tidak, jika ganja atau apapun itu memberimu sedikit pengalaman, kamu harus paham. Ganja tidak dapat mengalami apapun, kamulah yang mengalaminya. Ganja mungkin merangsang pengalaman tertentu dalam dirimu. Apakah itu dirangsang dari luar atau dari dalam? Hanya itu pertanyaannya, bukan? Jika rangsangannya dari luar, pasti ada dampak negatifnya. Jika itu terjadi dari dalam, ketika ada, misalkan, lihat, orang-orang sedang minum alkohol. Jika tidak ada efek samping, jika tidak ada nyeri di organ hati, apapun itu, mereka akan mabuk setiap saat. Jika kamu juga bisa sepenuhnya mabuk dan sepenuhnya waspada setiap saat, apakah kamu akan melakukannya? Saya akan menasihati mereka, minumlah alkohol, oke? Sekarang, hanya itu yang saya katakan kepadamu. Ada cara di mana kamu bisa sepenuhnya mabuk dan sepenuhnya sadar pada saat yang bersamaan. Ada banyak penelitian ilmiah yang mengatakan ada jutaan reseptor kanabis dalam otak Anda. Apakah kamu pikir mereka menunggumu menghisap ganja? Tapi mereka ada di sana, itu fakta. Jadi jelas, sistem ini pasti memiliki sesuatu untuk menyediakan kemungkinan itu. Bukan berarti kamu harus pergi dan mengambil sesuatu di suatu tempat, ya ada di sini. Karena ini adalah pabrik kimia terbesar. Jika kamu tahu cara mengelolanya, kamu tidak akan perlu sembunyi-sembunyi. Kamu akan membuatnya terjadi di sini.